Ibu Asesor Sertifikasi Dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Vidya Imanwari Pertiwi SLB MPA dengan jabatan fungsional lektor. Saya adalah dosen di program studi administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial Budaya dan Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Saat ini saya sedang mengusulkan untuk sertifikasi dosen, sehingga akan pembelajaran yang saya sajikan mengacu pada RPS atau Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah Keuangan Negara untuk mahasiswa semester 3. Pada mata kuliah ini dirancang untuk mendukung CPL atau capaian pembelajaran lulusan, yaitu agar mahasiswa menguasai konsep-konsep dasar keuangan negara dan lain sebagainya. Kemudian saya memilih materi pertemuan ke-14, yaitu hubungan keuangan pusat dan daerah, di mana pada materi ini merupakan bagian dari capaian pembelajaran mata kuliah CPMK 08.3. Di dalam penyampaian materi ini saya akan mengacu pada beberapa referensi utama. Yang pertama adalah Manajemen Keuangan Negara karya Madiasmo, kemudian Manajemen Keuangan Pemerintah karya Sumarsono, Manajemen Kinerja Sektor Publik karya Mahmudi, kemudian beberapa regulasi yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan juga daerah. Baik, itu saja perkenalan dari saya. Selanjutnya silakan bisa menonton video dari saya. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Hari ini kita akan membahas materi pertemuan ke-14 ya, untuk mata kuliah keuangan negara gitu ya. Kalau sesuai dengan RPS yang sudah kita bahas pada pertemuan kita yang pertama gitu ya. Nah, pertemuan kita yang ke-14 ini membahas terkait dengan pola hubungan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan CPMK ke-14 kita ya. Oke, kita mulai dengan pengantar terlebih dahulu gitu. Nah, teman-teman, sebagai warga negara Indonesia ya, kita memahami betul bahwa dasar dari semua peraturan perundang-undangan, kemudian semua kebijakan yang ada di Indonesia harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, di mana pada konteks keuangan negara dia membahas berkaitan penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka NKRI. Nah, inilah dasar dari penyelenggaraan keuangan negara itu. Nah, kemudian pada tahun 1980 kita bicara terkait dengan sejarahnya terlebih dahulu. Ada awal tentang perlunya kenapa kok kita harus membuat undang-undang tersendiri itu terkait dengan hubungan keuangan dan daerah. Nah, alasannya adalah ada banyak permasalahan yang menyebabkan kita penting untuk mengatur sebuah kebijakan maupun undang-undang tentang keuangan negara. Yang pertama adalah permasalahan perencanaan, di mana terdapat dominannya peran pusat pada prioritas pembangunan atau yang kita sebut sebagai top down. Jadi dulu kalau kita bicara sejarahnya, pemerintah daerah itu nggak punya kewenangan apapun gitu ya. Jadi kebijakan itu tersentral pada pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat bilang A, maka pemerintah daerah mau nggak mau harus mengikuti itu. Nah, yang kedua adalah pada aspek pelaksanaan, yaitu tunduk pada arahan pusat. Nah, ada istilah yang kita sebut sebagai catchment area, teman-teman. Jadi pemerintah pusat itu ya punya keterbatasan dalam menjangkau area yang ada di daerah. Apabila kita melihat kondisi geografis Indonesia gitu ya, NKRI ini kan kalau kita bicara geografisnya cukup luas sekali. Kemudian dia punya banyak sumber daya alam yang banyak sekali. Kemudian dinamika masyarakatnya juga berbeda. Gak mungkin masyarakat di daerah A itu sama kondisinya dengan masyarakat daerah B dan lain sebagainya. Sehingga kemungkinan pemerintah pusat memahami daerah di seluruh daerah yang ada di Indonesia itu sangat susah sekali. Nah, itu permasalahan yang kedua. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah banyaknya institusi pengawasan fungsional yang sifatnya tumpang tindih. Kalau dulu ada BPKP, Irjen, Departemen, Irjen Bank, Inspektorat dan lain sebagainya. Nah, itu yang mendasari adanya
hubungan keuangan pusat dan daerah. Oke, selanjutnya pada realisasi tuntutan reformasi di Orde Baru, teman-teman ya. Kalau kita melihat transisi pemerintahan di kita pada tahun 98 ya, ada transisi dari Orde Baru menuju reformasi gitu ya. Nah, di mana hal itu juga sebagai momentum adanya Undang-Undang Nomor 25 tahun 99 yang membahas tentang perimbangan keuangan daerah. Kemudian saat ini kalau kita bicara dasar hukum dari keuangan pusat dan daerah yang paling baru dan sampai sekarang masih digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Oke teman-teman, kita lanjutkan sesuai dengan dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 22 tadi, bahwa prinsip dalam hubungan keuangan pusat dan daerah ada 4. Pertama adalah desentralisasi, kedua dekonsentrasi, ketiga tugas pembantuan, dan yang terakhir bicara tentang pinjaman daerah. Oke, kita mulai dari prinsip yang pertama terlebih dahulu, yaitu desentralisasi gitu ya. Nah, bagi mahasiswa mungkin yang sudah selesai di mata kuliah ilmu politik gitu ya, kita sudah mengenal istilah desentralisasi gitu. Desentralisasi bicara terkait dengan devolusi atau pelimpahan kewenangan secara politik. Itu kita bisa refleksikan melalui adanya pemilihan umum di masing-masing daerah gitu ya. Teman-teman kan pasti tiap 5 tahun sekali gitu ya, pasti nyoblos toh ya. Nyoblos mungkin. Oke. Kembali pada desentralisasi, prinsip utamanya adalah otonomi atau yang kita sebut sebagai self-governing sesuai dengan batas yuridiksinya. Ketika kita bicara desentralisasi yang berlaku di seluruh daerah yang ada di Indonesia gitu ya, daerah punya kewenangan untuk mengangkat kepala daerahnya. Kemudian daerah punya kewenangan untuk membuat perda. Nah, tapi perda itu hanya berlaku sesuai dengan batas yuridiksinya gitu ya. Artinya kalau misalkan Kota Surabaya membuat aturan gak boleh adanya plastik gitu ya. Kalau kita beli sesuatu, kita kan gak dikasih kantong kresek gitu. Nah, itu gak bisa kita terapkan pada seluruh daerah yang ada di Indonesia gitu. Karena hanya berlaku sesuai dengan batas yuridiksinya. Oke, kita tadi sudah membahas otonomi, kemudian kita sudah membahas kewenangan dan kewenangan daerah membuat sebuah peraturan daerah ya teman-teman. Nah, ketika kita bicara kewenangan yang sudah dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, artinya pemerintah pusat itu perlu membagi keuangan yang ada di pusat kepada daerah gitu ya. Karena mau nggak mau daerah kan perlu modal ya untuk membiayai semua permasalahan yang ada pada masing-masing daerahnya. Nah, itulah yang mendasari apa yang kita sebut sebagai desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal juga muncul dengan implikasi istilah pembagian kewenangan atau yang teman-teman sering mendengar istilahnya adalah money follow function, yaitu kewenangan dan fungsi daerah yang semakin meningkat dan diimbangi dengan uang yang semakin meningkat juga ya. Nah, itu adalah desentralisasi fiskal. Ada beberapa kewenangan daerah sesuai dengan desentralisasi fiskal. Yang pertama adalah memungut pajak. Jadi daerah punya kewenangan untuk memungut pajak daerah. Contohnya reklame. Kemudian pajak kendaraan, itu kan juga bayarnya ke daerah. Kemudian pemberian bagi hasil ya, atau yang kita sebut sebagai revenue sharing. Jadi pemerintah pusat itu kan juga ngambil pajak ke masyarakat yang ada di daerah gitu ya. Nah, pemerintah pusat wajib membagi hasilnya kepada daerah tersebut gitu. Yang terakhir adalah bantuan keuangan atau yang kita sebut sebagai grant atau dana perimbangan. Oke, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semuanya? Oke. Perkenalkan, nama saya Cindy Via Rosita. Di sini saya akan bertanya mengenai desentralisasi tadi ya Bu. Nah, di Indonesia ini kan sudah menerapkan desentralisasi ini dari era reformasi. Namun dalam praktiknya itu seperti apa di Indonesia saat ini? Apakah ada permasalahan terkait dengan desentralisasi tiap daerah yang ada di Indonesia? Terima kasih.
terima kasih atas pertanyaan dari sudah. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Cindy terkait dengan permasalahan desentralisasi di kita, gitu ya, di pemerintah daerah di kita. Kalau teman-teman melihat, ya, kemarin ketika Purbaya baru dilantik sebagai Menteri Keuangan, ada kebijakan yang sangat fenomenal dari Purbaya, yaitu menghentikan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, gitu ya. Nah, dari permasalahan tersebut atau dari fenomena tersebut, teman-teman bisa melihat feedback dari pemerintah daerah, yaitu adanya banyak kegiatan maupun program dari pemerintah daerah yang akhirnya stop gitu. Bahkan ada daerah yang menghentikan P3K-nya. Nah, itu menunjukkan bahwa ternyata sekalipun kita bicara hubungan keuangan pusat dan daerah itu sudah lama, dimulai dari reformasi Orde Baru, gitu ya. Nah, tapi ketergantungan dari daerah terhadap pemerintah pusat itu sangat kuat sekali, sehingga ketika pemerintah pusat itu menyetop anggaran, akhirnya ya pemerintah daerah kalah kabut, gitu ya, untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang ada di daerahnya. Nah, itu adalah salah satu ketika kita bicara sumber dana bagi daerah, ya, daerah itu ada 3 sumber dana. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah atau PAD, gitu ya. Jadi benar-benar pendapatan yang murni dari pemerintah daerah tersebut, gitu. Yang kedua adalah dana perimbangan, yaitu dana bagi hasil, alokasi umum, dan juga dana alokasi khusus. Ini adalah dana transfer yang tadi kita sempat bahas, gitu ya, yang menyambung pertanyaan dari saudara Cindy tadi, gitu, terkait dengan permasalahan yang saya sebutkan, transfer dari pemerintah pusat. Ini bentuknya ada 3, yaitu dana bagi hasil, alokasi umum, dan juga alokasi khusus, gitu. Sedangkan yang ketiga adalah hutang dan juga hibah. Jadi pemerintah daerah pun juga bisa punya hutang, teman-teman. Gak hanya pemerintah pusat saja yang bisa berhutang, melainkan daerah juga bisa mengambil hutang. Bahas satu persatu, yaitu pertama tentang dana alokasi khusus, ya. Dana alokasi khusus sumbernya dari APBN, teman-teman. Kita tadi sudah sempat membahas, ya. Dana alokasi khusus adalah dana yang sekiranya kita tidak bisa memperhitungkan sesuai dengan rumus alokasi umum, gitu. Kita nanti membahas juga tentang rumus alokasi umum. Kemudian besaran DAK atau dana alokasi khusus itu tidak sama dengan kebutuhan daerah yang lain. Nah, dana alokasi khusus itu contohnya adalah investasi sarana prasarana baru. Misalnya dulu Kota Surabaya itu sebagai tuan rumah sepak bola, apa itu namanya? Piala Dunia. Berapa? Piala Asia. Piala Dunia. Piala Dunia U17, gitu ya. Kemudian dia butuh membangun sarana prasarana baru, yaitu stadion dan lain sebagainya. Nah, anggaran itu nggak cukup kalau kita ambil dari dana punyanya pemerintah Kota Surabaya saja, gitu. Karena itu juga ajang yang membawa nama baik Indonesia, gitu ya. Pemerintah pusat akan memberikan dana kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana alokasi khusus. Nah, itu contoh peruntukan dari DAK, teman-teman. Oke, sedangkan DAU adalah dana yang digunakan untuk menutup celah kebutuhan daerah. Fungsinya adalah agar daerah yang satu sama yang lain itu gak banyak kesenjangannya. Rumusnya adalah pendekatan fiscal gap, yaitu kebutuhan DAU ditentukan oleh kebutuhan daerah yang kita sebut sebagai fiscal need, kemudian potensi daerahnya yang kita sebut sebagai fiscal capacity. Nah, itu rumus dari dana alokasi umum. Kemudian variabel kebutuhan atau yang kita sebut sebagai fiscal need, yaitu jumlah penduduk, ya. Jadi semakin banyak jumlah penduduknya, maka DAU-nya juga semakin tinggi. Kemudian luas wilayah, semakin luas wilayah suatu daerah juga akan membuat DAU dari pemerintah pusat ke daerah juga semakin tinggi dan lain sebagainya. Sedangkan variabel potensi misalnya adalah industri, SDA, dan juga sumber daya manusia. Kalau daerah tersebut punya industri yang maju, itu juga akan menumbuhkan DAU dari pemerintah pusat. Kesini ya.
Oke, kita lanjutkan tentang azas berikutnya ya, yaitu tentang azas dekonsentrasi. Dekonsentrasi juga sering disebut sebagai desentralisasi secara administrasi, teman-teman. Tentang pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur. Ketika kita bicara desentralisasi politik atau devolusi, itu pelimpahan ya kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah. Daerah itu bisa provinsi, bisa kabupaten atau kota. Gitu. Sedangkan pada konteks dekonsentrasi nggak gitu ya. Dekonsentrasi itu tidak punya fungsi inheren pada fungsi desentralisasi. Artinya nggak sama dengan desentralisasi atau devolusi tadi. Nah, dekonsentrasi hanya dimiliki oleh provinsi, yaitu gubernur sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Kemudian ketika kita bicara provinsi ya, dia itu diibaratkan sebagai jalan dua kaki. Kenapa kok gitu? Karena satu, dia pelaksana fungsi dari devolusi atau desentralisasi politik, tapi dia juga punya fungsi yang kedua, yaitu fungsi dekonsentrasi. Nah, itu kenapa kok disebut sebagai provinsi punya dua kaki. Oke. Provinsi memiliki dua kedudukan. Yang pertama adalah wakil pusat ya, wakil pemerintah pusat kepada daerah. Jadi dia fungsinya sebagai jembatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten atau kota. Yang kedua adalah pelaksana otonomi daerah atau APD. Prinsip yang terakhir adalah tugas pembantuan, teman-teman ya. Tugas pembantuan atau yang kita sebut sebagai medepoing sebenarnya hampir mirip dengan dekonsentrasi. Cuma kalau kita bicara dekonsentrasi tadi ya kembali itu kan hubungannya pemerintah pusat sama gubernur. Sedangkan kalau kita bicara tugas pembantuan nggak gitu ya. Bisa provinsi ke desa langsung atau bisa provinsi ke kabupaten atau kota atau bisa pemerintah pusat langsung ke desa, itu bisa. Karena kalau kita bicara tugas pembantuan atau medepoing itu tidak bicara masalah hierarki. Dia tidak mengindahkan masalah hierarki pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan desa, teman-teman. Jadi bisa loncat hierarkis karena ketika kita bicara tugas pembantuan, artinya ada hal yang benar-benar urgent untuk kita selesaikan. Contoh tugas pembantuan adalah ketika penanganan tsunami Aceh. Kalau teman-teman dulu masih ingat tsunami Aceh itu kan salah satu bencana nasional yang sangat fenomenal di kita itu ya. Kemudian jumlah kerusakannya itu juga cukup parah gitu. Nah, ketika kita bicara tsunami Aceh tadi, itu kita memakai azas tugas pembantuan atau medepoing dari Presiden SBY pada masa itu gitu ya. Dari pemerintah pusat yaitu presiden langsung ke kabupaten atau kota yang memang terdampak tsunami tersebut. Kemudian mekanisme pelaporan dari kabupaten dan juga kota nggak ke provinsi, tapi dia langsung ke presiden selaku yang memberi tugas. Nah, itu adalah azas terakhir tentang penyelenggaraan keuangan antara pemerintah pusat dan juga daerah. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan teman-teman? Azul. 3. Pesan dulu kamera. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rasul Zain dengan NPM 161. Di sini saya mau tanya Bu terkait materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Saya mau tanya, apa sih Bu tantangan dari adanya desentralisasi fiskal itu tadi? Baik, terima kasih atas pertanyaan untuk Mas Rasul ya tentang tantangan dari penyelenggaraan keuangan pusat dan juga daerah. Tantangannya pertama adalah permasalahan belanja daerah, teman-teman. Kalau kalian melihat APBD dari hampir keseluruhan daerah yang ada di Indonesia, kebanyakan belanja kita itu habis karena belanja pegawai. Artinya daerah itu masih belum bisa atau belum mampu mengalokasikan kepada belanja yang sekiranya langsung masyarakat rasakan gitu ya. Nanti di pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas model belanja langsung tidak langsung gitu. Nah, itu akan menjadi pembahasan kita selanjutnya. Nah, saya sedikit menyinggung itu karena ada pertanyaan dari saudara Rasul ya. Kemudian tantangan yang kedua tadi hampir sama dengan jawaban saya ke saudara Cindy gitu ya. Bahwa tantangan terberat kita adalah itu kemandirian dari daerah yang ya kita tahu gitu ya,
itu sangat buruk sekali. Ketika pemerintah pusat menyetop anggaran, otomatis daerah sudah kelimpungan mencari sekiranya dana apa yang bisa dipakai dan lain sebagainya. Oke. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan kembali mungkin? Karena sudah cukup, saya izin sedikit meringkas terkait dengan pembahasan kita kali ini gitu ya. Kali ini kita sudah membahas tentang pengantar hubungan keuangan pusat dan daerah, kemudian kita juga bicara masalah aturan dasar yang mendasari pelaksanaan hubungan keuangan pusat dan daerah. Teman-teman juga belajar tentang DAU, DAK, dan juga beberapa azas dari hubungan keuangan pusat dan daerah gitu ya. Untuk minggu depan kemungkinan kita akan mulai menghitung yang kita sebut sebagai kemandirian fiskal daerah gitu ya teman-teman. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi di minggu depan pada pertemuan kita yang ke-15. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya.